Xiao Yueli baru saja mundur setengah langkah dari pelukan Xiao Yan. Wajahnya sudah dewasa, fitur wajah yang indah meskipun dia terlihat seperti Suner tapi dia sedikit lebih dingin dan sejuk dari Suner, perawakannya tinggi bahkan setinggi Xiao Yan, di sela-sela gerakan kaki yang panjang, samar-samar memancarkan kekuatan mendominasi yang hanya dimiliki Pluto. Xiao Yueli tidak bertemu Xiao Yan selama ratusan tahun. Kehijauan di matanya hampir memudar, hanya perban yang membalut tubuh yang belum terlepas seluruhnya. Xiao Yueli berkata, ibu baptisnya hilang. Mata Xiao Yueli sedikit merah. Brengsek, ibu baptis. Xiao Yan merasa sangat bingung. Dia memandang Xiao Yueli dengan aneh, bahkan semua orang menjadi bingung, bisa menjadi ibu baptis Xiao Yueli itu bukan orang biasa. Xiao Yan berkata, siapa ibu baptismu, Yang Mulia Ratu? Apakah ayah tidak tahu? Xiao Yueli berkata dengan ragu. Xiao Yan mengerutkan keningnya, sepertinya saya tidak ada di sini untuk mengetahuinya. Ratu ini kembali memikirkan putrinya. Yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah, sang ratu sebenarnya meminta Xiao Yueli untuk memanggil ratu sebagai ibu baptisnya. Xiao Yan tidak perlu melanjutkan diskusi topik ini dengan Xiao Yueli. Karena Xiao Yan tidak akan terkejut jika ratu melakukan sesuatu, lagi pula, apa yang ingin dilakukan wanita ini Xiao Yan masih belum bisa menebaknya. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Masih belum ada kabar sama sekali. Xiao Yan bertanya, sang ratu terakhir kali terlihat di Isyun Void dan sekarang Dongyun Nothingness adalah medan perang utama invasi Taixu. Dan alasan mengapa saya belum pindah dari tempat ini, itu karena pengaturan ratu. Ratu telah menyuruh kita harus menunggu ayah kembali, saat aku kembali. Apakah dia punya instruksi lain? Xiao Yan sedikit mengernyit. Tidak. Ratu hanya meminta kita untuk tidak bertindak gegabah. Kita harus menunggu sampai ayah kembali, kata Xiao Yueli. Xiao Yan tidak tahu bagaimana situasi pertempuran saat ini. Karena saya tidak tahu, maka hanya ada satu cara, pergi ke sana secara langsung. Menurutku inilah yang dimaksud ratu sekarang. Xiao Yan membawa keabadian 50.000 dewa. Kekuatan bertarung seperti itu tidak bisa dianggap remeh. Taixu kini hanyalah sebagian dari kekuatan tempur yang telah memasuki sensi eksistensi tanpa hambatan penolakan terhadap dunia Taixu, dan bisa memasuki dunia kuno keabadian dan iblis tanpa ada penolakan. Bisa masuk dan keluar sesuka hati, tapi saya tidak tahu metode apa yang digunakan Taixu. Secara paksa menerobos hambatan dunia, biarkan sebagian kekuatan tempur memasuki sensi, pasukan lain masuk secara berkelompok. Invasi Taixu ke sensi telah dimulai, namun kini perang baru saja dimulai. Xiao Yan bertanya, di mana Raja Tenzo? Tidak tahu. Orang tua itu sudah lama tidak terlihat, tinggalkan aku sendiri untuk menjaga dunia bawah. Xiao Yueli mengerutkan bibirnya dan berkata, suara angin bertiup lagi dari kejauhan. Terdengar suara, seseorang tidak lebih besar dari lengan. Hanya berteriak pada Xiao Yan, hanya saja jeritannya terdengar seperti gonggongan. Pada saat yang sama ada aliran cahaya lain yang jatuh di depan Xiao Yan, ayah. Panggilan yang tulus dan senyum bahagia, panjang Long Yi. Xiao Yan melihat ke arah Long Yi yang muncul. Dia juga dengan senang hati mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Kekuatannya menjadi lebih kuat, sekarang tubuh aslinya bisa terbuka penuh. Long Yi mengangguk dengan serius. Dia masih terlihat jujur dan jujur berpikiran sederhana. Terlihat bahwa Long Yi telah berlatih keras, dan Xiao Yan masih sama seperti dulu. Seperti membujuk seorang anak kecil, berkata sambil tersenyum, jahat, guk guk guk. Gonggongan anjing di samping membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Lalu dia menatap tajam ke arah anak anjing gemuk itu. Wow,
Xiao Yan sangat membuatnya takut sehingga dia bersembunyi di balik kaki Xiao Yueli hanya dengan satu pandangan. Tanpa diduga, Xiao Yueli mengusirnya. Lalu terdengar lagi suara hembusan angin, sesosok tubuh berkumpul di samping Xiao Yueli. Yueli, apa yang kamu lakukan di sini? Sosok ramping alis pedang dan mata bintang tampak gagah, matanya segera tertuju pada Xiao Yan. Tiba-tiba cahaya terang muncul di matanya menampilkan kegembiraan. Mungkinkah itu dia? Apakah ini tuanku? Ekspresi pria itu berlebihan. Xiao Yan sangat bersemangat saat melihatnya, lalu dia mengeluarkan buku tebal dari Naji. Ada 4 karakter yang tertulis di buku. Kisah pertama, Yang Mulia, kesempatan langka, tidak mudah melihatmu, bisakah kamu menandatangani namamu untukku? Xiao Yan menatap tanpa daya ke arah pria di depannya yang sedang memegang buku dan ingin menandatanganinya. Situasi ini juga pernah terjadi di dunia dewa kuno sebelumnya. Saya tidak menyangka akan mencapai dunia bawah segera. Xiao Yan menandatangani namanya di buku itu. Dia mengambil buku itu dan menggaruk kepala saat melihat namanya. Bukankah Yang Mulia seharusnya dipanggil Gu Zongsheng? Xiao Yan, itu tidak benar, kata-katanya jatuh. Xiao Yueli di sampingnya mengalami guncangan hebat di kepalanya. Setelah mendengar itu, Raja Cakravartin, dia adalah ayahku, bukan Yang Mulia. Bahkan jika itu benar, itu masalah kehidupan sebelumnya. Itu dia, sama seperti Yueli umumnya tidak buruk jika Anda menganggapnya sebagai tuan Anda. Laki-laki ini adalah Raja Pemutar Roda, dia juga salah satu Raja Dunia Bawah. Dia sama dengan Xiao Yueli mengalami reinkarnasi. Kekuatannya belum kembali ke level puncaknya, namun nampaknya setelah membaca prequel Lord, memiliki kekaguman yang besar pada Yang Mulia. Kamu datang ke sini hanya untuk mendapatkan tanda tangan ini, kan? Inilah yang kuinginkan. Raja Tenzo memberitahuku sebelum dia pergi, jika Anda maju ke depan bawa dia ke suatu tempat. Raja Pemutar Roda dengan hati-hati membungkus buku-buku itu dengan sapu tangan brokat. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, ayo pergi, mari ikut saya. Raja Pemutar Roda mengangkat tangannya. Bahkan Xiao Yueli pun bingung, tapi dengan Raja Roda melewati Fengdu menuju ke bagian dalam dunia bawah, kamu bisa berkeliling di kota ini untuk sementara waktu. Tapi jangan main-main. Adapun keabadian puluhan ribu dewa di Bahtera, Xiao Yan merasa dia tidak boleh terlalu mengontrolnya. Bagaimanapun, mereka hanya membantunya, tidak benar-benar di bawah komandonya. Beberapa orang yang penasaran memasuki Fengdu dari Tabut dan berkeliling. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam Bahtera dan duduk bersila untuk bermeditasi. Semua orang di tim yang tak kenal takut lalu ikuti Xiao Yan pergi bersama. Setelah memasuki dunia bawah, sebagian besar warna di sini berwarna abu-abu, tidak ada tanaman yang tumbuh di tanah, yang terlihat adalah sosok yang berdiri tak bergerak di tanah. Saya tidak tahu apakah saya hidup atau mati melewati penjara ke-6. Tiba di istana Hades, Raja Roda terus bergerak maju. Xiao Yueli sedikit mengernyit lebih jauh ke depan, warna abu-abu menghilang, sebaliknya. Warnanya secara bertahap berubah menjadi merah cerah sampai merah tua. Suara berat segera terdengar menarik perhatian semua orang. Itu adalah air terjun berdarah, dan sebelum air terjun berdarah itu adalah genangan darah penuh dengan sosok berdarah, dan anggota tubuh yang patah. Gambaran ini sungguh mengejutkan. Dalam suara gemilang air terjun ada suara yang teratur, semua orang segera menyadarinya. Kenapa ada suara detak seperti jantung? Xiao Yueli juga bingung. Dia belum pernah menyadarinya sebelum datang ke sini. Saat ini, hanya Xiao Yan yang melihat genangan darah di bawah. Rasa keterhubungan yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya, jantung